Om Swastiastu. Para pemirsa Bali TV di mana berada ring sore meniki Bali Kecunduk lagi bertemu dengan Pranda bersama kru kami di studio untuk menyampaikan suatu badikan upekare. Pada hari ini ring Rahino peniki Pranda ingin menyampaikan yaitu yang disebut Banten Pengerapuhan. Banten Pengerapuhan ini merupakan suatu Banten bagian dari upacara memarisuda segala sesuatu yang akan dirapuh atau akan diratakan. Oleh karena itulah ini sangat penting sekali Pranda sampaikan kepada umat sedharma. Karena sering Pranda dengar masalah ada istilahnya merubah merajan, merubah bangunan, merubah sawah, dan merubah suatu pelinggih-pelinggih tempat suci walaupun pagar pekarangan. Ini perlu diadakan suatu pengerapuhan terlebih dahulu. Beda dengan ngeruak. Di mana perbedaan ngeruak dengan pengerapuhan, andai kata kita umat Hindu membangun di tempat yang kosong, yang awal, yang baru diadakan pengeruakan. Ini perbedaan. Kalau pengerapuhan sudah pernah melakukan pengeruakan, tapi bangunannya sudah ada, sudah ada, mau ingin berubah, mau ingin ngerubah, ngug menin, istilah Balinya menin, membenahi pelinggih-pelinggih itu, inilah perlu ada Banten Pengerapuhan. Baik bangunan tempat tinggal, ataupun bangunan suci, yang bangun suci, kalau salah satu esiki sana diperbaiki atau satu saja diperbaiki sekian banyak, pelinggih yang ada cuma satu aja, ini perlu ada pengerapuhan. Kalau semuanya, kesemuanya pelinggih itu akan dirubah, perlu ada pengeruakan. Ini perbedaan. Ngeruak itu nyapuh semua. Kalau ngerapuh, ya mungkin ada salah satunya yang dibangun, salah satunya akan diperbaiki. Inilah perlu kita melakukan pengerapuhan. Sudah bisa membedakan. Dan Pangten istilahnya kita memperbaiki satu, melakukan pengeruakan lagi. Berarti semua dibarukan semua. Artinya itu perbedaannya. Ngerapuh dengan ngeruak. Ngeruak itu habis membersihkan, habis merubah tanah, merubah suatu tempat. Ini. Nikilah istilahnya supaya kita bisa membedakan mana Banten upacara pengerapuhan dan mana Banten yang disebut dengan pengeruak. Beda dengan pengeruat. Nah ini mirip namanya, beda artinya, beda pelaksanaannya. Kalau ngeruat itu penyucian, kalau ngeruak itu meratakan. Kalau ngerapuh, nah ini kalau ngerapuh ini itu ya meratakan di bidang itu saja. Lokasinya melokalisir tempat ngerapuh.
Inilah perlu kita memperhatikan makna Banten itu sendiri. Arti daripada Upakara itu sendiri. Tidak semua itu istilahnya mempergunakan. Kalau membongkar pelingkih semua di Berajan, di Puro, cuma dengan pengerapuh saja, tidak bisa. Dan tidak mampu itu akan memunculkan masalah. Akan munculkan masalah. Karena ngerapuh ini ruang lingkupnya kecil. Ngerapuh ini ruang lingkupnya kecil. Bangun balai siki satu aja bangun istilahnya balai gede. Diperbaiki nggak cukup ngerapuh. Dan ngerapuh dasar-dasar yang masih ada di dalamnya itu. Nanti supaya jangan nanti kita numpuk dasar yang masih ada. Kalau tidak melakukan pengerapuhan, ini akan muncul masalah pemalinan. Nih masalahnya. Lagi numpuk dasar. Inilah perlu para pemirsa memperhatikan dari unsur-unsur kita akan memproses tempat. Apakah tempat itu baru? Apakah tempat kita itu memperbaiki satu bagian saja atau seberapa bagian? Inilah perlu kita memperhatikan. Kalau ngerapuh itu sebagian kecil, itu ngerapuh. Kalau semua akan diromak, akan dihabiskan itu, cara membangun itu perlu melakukan pengeruakan. Bukan pengeruakan. Ya, pengeruak. Ngeruak, membuka. Ngeruak niki membuka. Nah, nikilah perlu kita perhatikan bersama. Mangna iraga tatas dija kegunaan Banten niki. Niki baru perlu ning niki. Nah, niki masalahnya. Apa Bantennya? Yang ngeruak sudah barang tadu caru. Caru niki yang ngeruak. Kalau ngerapuh, nah itu jenis tebasan dan pengambian. Nah inilah perlu pertimbangan. Kalau ngeruak mesti pakai caru. Tapi ini caru namanya juga. Tapi caru suci, agak suci. Nah, inilah perlu perbedaan daripada ngeruak dengan ngerapuh. Kalau ngeruak mempergunakan caru yang paling kecil itu menggunakan caru ayam berumbun olah menjadi 33. Atau dengan ngeruak balik sumpah kalau membangun pura. Misi resigano pengeruaknya kalau membangun suatu kayangan. Mesti. Carunya lain kalau tingkat kayangan. Kalau tingkat merajaan, tingkat perumahan pun ini cukup dengan caru ayam berumbun olahan menjadi 33. Kalau tempat itu tidak bekas sawah. Nih, kalau nguruak tanpa bekas sawah itu cukup dengan caru siap berumbun saja, olah menjadi 33. Dengan catatan harus ditambah pemangguh pemali alif. Jaga satu sapo itulah perlu. Kalau istilahnya ngerapuh ni kita perlu. Tidak perlu ada pemangguh pemali, tidak perlu ada lagi. Tidak ada istilahnya jaga satu sapo hau dah ada. Niki perbedaan Banten, perbedaan Upakara. Sesuai dengan tujuan kita melakukan suatu upacara. Nah inilah mangde kita itu betul-betul paham dengan mempergunakan bebantenan. Sampunang Banten mubasir ngeleder Banten. Nikilah perlu kita was-was mempergunakan Banten. Mempergunakan Banten yang tepat.
bagus, becik. Ini hati-hati masalah dari ngerapuh, ngeruak, pecarwan, taur, itu sangat hati-hati sekali. Satu kurang dari unsur-unsur itu akan tidak berguna jaru itu. Ini perhatikan semua. Semua istilahnya yang senang mendagang banten dan jaru, taur, pelajari dulu. Tatanan yang betul itu mana? Ini apa yang mendasari? Dan mendasari ini itu kita paham dengan tetandingan banten. Paham dengan urutan dan setelan-setelan daripada Banten itu sendiri. Dalam pembangunan Banten itu soran itu sangat berarti positif sekali. Soran kurang dalam suatu soran Banten, buyar Banten itu tidak bisa menyatu. Inilah perlu kita memperhatikan unsur-unsur daripada upakara itu sendiri. Mari kita bersama-sama dulu melihat Cien Banten istilah pengerapuhan napi ke Banten. Apa saja yang ada di sana. Nah, ini yang ngerapuh. Ingat tadi sampun pernah sampaikan bahwa yang ngerapuh niki lokal. Ia merajan, memperbaiki merajan, ada merajan limo, di merajan, menin besi niki wenten pengerapuhan. Yang konyang kemudian merajan kalau semua akan diperbaiki pemerajan itu disebut dengan pelaksanaannya awal itu disebut ngeruak. Ini perhatikan ngeruak dan ngerapuh ini agak membingungkan nanti. Membingungkan. Yang kalau memperbaiki satu merajan saja pelaksanaan pengeruak risikonya nanti. Kalau dilaksanakan pengeruak itu risikonya nanti yang lain ini ikut hilang, rapuh jadi satu. Inilah perlu kita membenahi sangat efisien sekali kalau kita memperhatikan unsur-unsur kita dan makna daripada pelaksanaannya itu sendiri. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Ya ini, ya. Masalahnya ini disebut dengan yang pertama itu ada pengambian dan sesayut pengambian. Nah, ini sayut pengambian. Nah, sayut pengambian, coba perhatikan ya. Mari kita lihat dulu bersama-sama untuk ngerapuh, ini. Ya, ada tumpengnya. Nah, ada tumpeng. Nah, ini pengambian yang pakai tumpeng dua, ya, yang pakai tumpeng dua, ya, si raka-raka. Ya, sekarang kali ini kalau pakai tumpeng dua itu memakai tipat pengambian, ya, tipat pengambiannya, ya. Ya, si tulung ini ya. Isi raka-raka ini perbedaannya nanti ada dua versi pengambian ya. Pengambian itu dua versi, ada bertumpeng 3 dan ada bertumpeng 2. Kalau pakai tumpeng 2 pengambian itu ya pakai tipat pengambian dan berisi tulung pengambian. Ya. Inilah perlu perhatikan pengambilan sekarang ini yang pernah sampaikan ini pengambilan yang bertumpeng 2 berisi kejorang keadaan, dan kau sudah sampian pengambilan ya dan pengambilan dan sekarang sayutnya ini sayut ini untuk ngeruak ya, untuk ngeruak bukan untuk ngerapuh, bantuan untuk ngerapuh ya. Dan isi sayut, dan isi raka-raka,
kan. Ya, istilah-istilah kan. Jadi isi sampian penyenang ibu sana boleh, ya isi canang. Ya, canang. Ya, di canang. Nah, diisi dengan pesucian. Pesucian tambahkan di pinggirnya. Ya, diisi pesucian. Ya, inilah sayur pengambian. Sayur pengambian ini baru sayur pengambiannya. Sekarang ini ada ayamannya semua untuk pengerapuhannya di bawah. Taruh. Jadi memakai ulam itik putih atau dan ayam. Sayurnya pakai ayam dan pengambilannya memakai bebek putih. Ini perbedaannya, ya. Dan inilah untuk istilahnya ngerapuh. Dan isi list 1, list samuamu boleh, ya itu. Ini baru 1 dan 1 lagi untuk disanggah cucuk. Nah, untuk disanggah cucuk kan, untuk disanggah cucuk, ya ada 1 dak sino dulu. Dak sino taruh. Ya, dak sino. Di sampingnya ditaruh sodo putih kuning dan diisi pras. Prasnya tumpang aja. Awas. Isi raka-raka. Dipras, ya. Dah, langsung tumpang. Ini tumpang pras, isi pras. Ini taruh di atas. Di sanggah cucuk. Sanggah cucuk. Ya. Sanggah cucuk. Dan ya. Sanggah cucuk. Ini taruh sanggah cucuk dan isi tipat kelanan. Dan tipat kelanan ini di sanggah cucuk semua. Ya. Ini. Sampian. Ya, niki sampian sodonya, sampian sodo putih kuningnya dan isi buah canang. Dan segerhanya 2 tanding. Segerhanya 2 tanding taruh di bawah. Ya, segerhanya 2 tanding taruh di bawah nanti. Ya, di pinggir. Ya, di pinggir taruh kiri. Taruh di bawah ini. Segerhanya taruh di bawah. Jangan lupa memakai tetabuhan tua arem toyo, tua berem, ya, arak, Kalau mempunyai lingkungannya di lingkungan ada persawahan dan ulun suwi, mohon tirta di ulun suwi. Kalau umpamaan di rumah cukup dengan di pendeta saja, mohon tirta atau di kemulan. Kalau di rumah punya kemulan, kalau tidak cukup dengan di nunas tirta ding ide pandita, ide peranda. Cukup itu. Inilah Banten untuk ngerapuh. Ini katur ring ide betara surya candra.
Inilah perlu diperhatikan unsur-unsur daripada Banten itu masing-masing mempunyai jurusan. Inilah mandu para pemirsa, sementara dulu kami istirahat dulu sejenak setelah pariwara yang sane lintang peniki. Inggih para pemirsa, ingin di Sapun Lintang Wawu, para pemirsa kalau ingin bergabung, ingin membawasan, jadi membawasan, ingin melibatkan di upakara, mungkin peranda ngajak para umat sedharma jurusan ngeranjing, ya, yang Sapun jadi weten pekayun, bermaksud ingin berdialog tentang upakara, pernah siapkan waktu untuk para umat sedharma yang menghadapi masalah dengan upakara, pernah siap jadi memberikan tuntunan yang pernah ketahui, dan pernah kenal tahu akan dikasih. Okay. Setelah nanti Belanda nanti bicara, kalau umat sedharma yang ingin bergabung silakan masuk. Ya, lepas itu Belanda sedang berbicara, boleh silakan telepon yang sama nomor telepon yang sampun kelihatan dari layar TV pemirsa. Silakan nanti dipencet sana bisa nyampe. Ya pemirsa. Inilah istilahnya Banten untuk ngeruat, untuk ngerapuh, bukan ngeruat ya, untuk ngerapuh, ya itu. Perbedaan ngerapuh dengan ngeruak itu sudah pernah dijelaskan, ya, jelaskan sampai tuntas. Ya, mana ngerapuh, mana ngeruak. Kalau ngeruak menggunakan jarum. Jarum ngeruak pun perlu diperhatikan. Tidak salah-salah ngeruak. Sekarang ngerapuh sudah cuma sedikit bantennya, sayur pengamian, dak sino, ya peras, sodo putih kuning, enggih, Pak Wayan dan Pasar urusan tapi Om Swastiastu Ratu Pranda. Nggih. Ratu Pranda sana banget bak sukiang siang. Sidang jadi ngelantur pedakian iki jadi ngentosin rong 3. Kunapi nek patut rasanya sidang sedurung jadi ngentosin. Nggih, malih. Sana penggale. Tapi malih yang menem pedagangan lan dasar. Nggih, malih. Sana keping 3. Malih. Bekas peligih punika kayu yang jadi gentos tiang, bataran ini kantun. Nggih. Tapi dado sanggian tiang na becik kayu nan nika. Tapi gesang yang jami. Nggih. Wonten malih. Selanjutnya ni kira sana ngaturang Banten pengrapuhan nika unsur hidang. Nggih. Hidang atur susuma. Om santi om. Om santi. Nggih. Pedaken. Wenten pedaken sane niki Pak Wayan dan Pasar. Pertama jagi ngentosan rong 3. Nika istilah nepi lakare dado sangen. Setelah nika napi dado mapi mendih malih menem dasar.
apa dagingan bekas nika kija bakte tapi dado sangen malih separuh-separuh. Nah niki becik pelapan niki po ayan po margine niki kebenang niki pranda ya. Yen sampun jagi mecikin ya mecikin kalau memperbaiki Merajaan Kemulan. Pertama kita menghaturkan dumun pekeling, eling peniki. Ingat, jangan lupa pekeling. Ngatur pekeling, wus ngatur pekeling, tuntun, nah nuntun. Tuntun ide betara yang guru, betara-betari yang ada diistanakan di Merajaan Kemulan. Linggikan di Sanggar Agung. Ini proses di Sanggar Agung. Ngentos. Sampun puput melinggih di Sanggar Agung. Bongkar. Sampun dados wug tetanggune punika ya dibongkar. Subuh wug nika sampun dibongkar. Yan jagi diperbaiki sampai membongkar ke dasar. Ini kan ada yang pakai kayu, pakai dasar, api bongkar sampai badannya, tapi akan dibongkar sampai ke akarnya ke dari bawah. Akan melebar apakah masih tetap bentuknya menika? Tapi akan melebar ke samping atau ke belakang, maju ke belakang. Yen sampun jagi ngebongkar sampai ke dasar, perlu wenten pengerapuhan. Di sampun metuntun itu, perlu wenten pengerapuhan. Wenten pengerapuhan ke di samping nika. Kalau dasar yang akan dibongkar nika boleh dipergunakan. Ya, boleh dipergunakan setelah melakukan perapuhan. Kalau kayu-kayunya jangan sampunang. Dan karena kayu nika sudah ada mempurus namanya. Dan ada lait. Ini yang tidak boleh. Dan dipergunakan lagi. Apalagi mempergunakan sanecian yang baik-baik saja. Benin Merajaan Kemulan nika ane angen sisan-sisan sana wong nika ane luung-luung kuantan itu tidak boleh. Karena di Merajaan pakai kayu nika sudah ada purus. Itu purus itu istilahnya ada lait. Ini yang tidak, ini yang riskan sekali mempergunakan karena ada laitnya. Yang dasar dan ada lait, cuma ditempel dengan luluh. Nah, ini tidak ada lait di sana. Ini perbedaannya. Kenapa kok dasar itu boleh dipergunakan, kok kayunya tidak boleh? Ini membedakan bahwa kayu yang bekasnya di wangunan Merajaan Kemulan dan dasarnya batu-batunya kok boleh dipakai. Ini perbedaan ini yang membedakan begitu. Dan ini kalau sampun silah napi astana, kayunya itu sama sekali tidak boleh, apalagi mempergunakan separuh. Jika mempergunakan separuh, itu namanya kalau istilah di Astokosalosali napi adaan Bogawan Surama niko disebut dengan bangunan pukangan. Pukangan ini tidak boleh. Sampunang, kawayan sampun niki menggunakan niki. Lebih baik diganti saja semua atapnya itu dan kayu-kayunya. Dan tidak perlu tapi jika sangat sampai istilahipun nganturan nganteban Banten
Ngadan niki pengeruan niki dados siraga penglincir di rumah itu ada. Yang ngelah mangku di rumah dados. Okay. Dengan so saja kepada Ida Betara Surya Chandra. So aja boleh. Dengan so aja boleh. Gila perlu pakaian kuning. Dan bekasnya itu jangan dibuang begitu saja. Sisa-sisa daripada bangunan Berajan Napi Kemulan itu jangan dibuang ke tempat sampah. Lebih baik dibakar. Dibakar di tempat yang aman. Sisanya itu abunya nanti dipendam di belakang. Pendam di Berajan. Kembalikan. Supaya tahu sasnya masih bagus. Tuh, sasnya dulu jangan dipakai kayu bakar untuk di dapur. Dibakar, dipendam lagi di Pemerajan. Nah, setelah selesai, disampun puput, komulane disampun puput Pemerajane, perlu Bapak Wayani ke mebelas pas. Mengadakan pembelas pas, pedagang yang pertama dan di awal dengan kalau mongkar sampai ke bawah di awal dengan mulang dasar. Mulang dasar belum lapas, belum mau pedagang yang baru. Dan pedagang lama dimasukkan dalam lubang pedagang yang akan diperbuat itu. Nih, kenapa? Siapa tahu sas yang lama itu masih bagus masuk. Dan kegunaan karena sudah pernah dibongkar, kegunaan pedagang khas pedagang itu sudah berkurang dan tidak berguna. Tapi untuk menjaga kesakralan barang yang kita pernah pakai di Berajan itu, masukkan kembali. Dan perlu namanya mupuk pedagingan. Inilah perlu para pemirsa pertanyaan yang sangat baik sekali nih. Dan tambah. Dan untuk baru istilahnya melakukan proses pembelaspasan. Dan setelah selesai proses pembelaspasan, ya, kembalikan Ida Betara, kembalikan kembali ke tempat Ida semula. Sanering kajorong ke kelodrong di tengah, kembalikan. Dengan mengaturkan pejati, setelah di tempat, juga mengaturkan pejati sodo putih kuning, dan tambah tebasan pengenteg linggih. Nih. Jangan lupa, setelah melaspas, nuntun. Setelah nuntun, linggihang. Setelah melinggih, aturan pejati, rayunan putih kuning, dan tambah tebasan pengenteg linggih. Ini yang perlu. Panten ngawur, pemargi nanya-nanya, supaya jangan ngawur itu pelaksanaannya. Urutan inilah perlu kita perhatikan. Pangten memunculkan ragau ngai becik, metuala. Dan setelah ngaturan istilah pemerapasan, ngaturan dagingan Banten pejati, suang-suang, sodo putih kuning, tambah sesayut pengenteg linggih. Boyo ngaturan pengenteg linggih agung dan perlu ngatur istilahnya ragau menina besik ni dan perlu ngatur kalmo karya tak perlu. Cukup dengan pengantin pejati tambah soda putih kuning tambah sesayut pengenteg linggih. Itulah perlu tatane yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita perhatikan bersama proses kita melakukan pembangunan. Saran Pranda, bahan yang pernah bongkaran di Berajan itu jangan dibuang ke tempat sampah,
lebih baik dibakar, abunya ditanam di natam rajan. Ini yang perlu untuk menghindari hal-hal yang tidak yang negatif, yang kita tidak harapkan, supaya jangan muncul suatu masalah di kemudian hari. Demikianlah proses daripada irage memperbaiki ke Pak Wayan, memperbaiki mangde irage sarmi tatas uning. Inggih menika dumun ya beli bos yang semeton lagi ingin bergabung, ingin istilahnya napiasa nakenan sesuatu tentang upakara dulu sengrajik. Mungkin iring mesandakan dulu jebos di sampun lintang pariwara sane puniki. Nggih pemirsa sareng sami yang ingin bergabung, yang mau bergabung sering Bali TV untuk siaran topik hari ini yaitu Banten Pengerapuhan. Karena tadi sudah menjelaskan bahwa perbedaan pengerapuhan dengan ngerwa itu sangat jauh sekali. Dan kalau ingin bergabung silakan ya langsung ke nomor telepon yang sudah ada di layar Anda. Semoga bisa kita dialog ya. Satu sing peranda. Nggih. Sidang jadi lantur balik kidik. Nggih. Sidang jadi ngentosan kayu di kiwantar itu. Nggih, malih ngentos kayu nu wonten. Nggih kayu nenten kentos tiang, batarane kantun nenten. Oh, nggih. Nggih, Pak Yan, Pak. Lapasan ngapin medaging jaru malih. Dia menikah tuh. Nggih. Nggih, Pak Wayan langsung, Pak langsung jawab daripada cawis Belanda, ya. Yang ngentosin kayu ni kuanten, ya pulang dasar tidak, mau pedaging tidak, nenten mau pedaging malih, ya. Karena badannya masih utuh. Ngentos kayu ni pun yang ngentos becik-becik ni ke kayu ni sana ngentos tu jangan dipakai. Tetap makuh ngambi. Pemakuh ngambi kuanten, ya. Menang nun Pak Yan niki Pak Putu. Pak Putu. Gianyar nggih. Lurus masuk Pak Putu. Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih. Om Swastiastu Haji Belanda. Swastiastu. Kita Putu kepenjangan itu. Kita menasan Indek Banten pengambilan tumpang 3 saya tumpang kali. Nggih. Malih. Kenapa kegunaan sana tumpang 3 cara tumpang kali senika? Nggih. Iko sana tumpang mencari ratu Camatu Sukmo ratu. Oh, nggih. Nggih. Nggih Pak Putu. Nggih. Benten malih di belakang Pak Putu, durusang. Ya kalau ada yang ungkur Pak Putu durusang rajing. Oke, yang durung niki nglantur Pak Wayan dumun ya. Yen ngentosan napiatan atap nih wonten, kayu wonten. Kalau kayunya yang masih bagus jangan dipakai Pak. Pak Wayan jangan dipakai di pangten wonten wastane wangunan bukang wastanipun yen sampun ngentos sami durusan ngentos dengan yang baru sabar. Dan pangkidik risiko Bapak Wayan punika yen presiden antuk ring melapas ring makuh ngambe punika ring makuh ngambe dan tidak perlu lagi istilah mau pedaging dan mulang dasar. Dagingan caru ayam berumbun. Nah, daging ayam berumbun punika tetap nganggen urip-urip santukan napi mawinan sane maktub makuh ngambi nika adalah ada tugeh di sana.
tugah dan adegan mau purus itu yang menyebabkan arus mau makuh lan ngambi. Dan masalah ayabannya durusan pengpitu, pengambian, istilah pengsolat, durusan sesuai dengan kemampuan Pak Wayan nika jadi ngaturan penyapsap wastanipun. Nggih, amnika Pak Wayan laris Pak Putu ring Gianyar, mriki ring Pak Gianyar nggih. Nah kene indi pengambian metumpeng telu lan pengambian metumpeng kalih niki. Kegunaannya maknanya sama, patah niki. Coba nanding konten beringan, nanding aja lebih gampang. Sane metumpeng 3 punika nenten mendaging tulung sareng tipat pengambian. Sirauning nyanan. Anak-anak alit-alit sekarang anak-anak sekarang ini tidak bisa mulat-mulatan ngai tipat pengambian. Pangten buung ngai Banten pengambian ngangen tumpeng te-3. Lepas ken ngangen tulung. Nenten terikat dengan tulung puniki. Yen sampun uning ngai tipat pengambian dan ngange tulung, ngangen tumpeng kekalih nika maknanya sama puniki. Nah, niki Pak Putu ring Gianyar maknanya sama tuh. Yen ngeruak niki ngangen ampi ada ngerapuh ngangen tumpeng 3. Ulam niki pateh ngangen ulam bebek putih. Yen ngerapuh, yang ngerapuh ngangen pengambian tumpeng 3, ulamnya tetap dagingnya sama itu. Tidak bisa dirubah. Kelah istilahnya Pak Putu, ya, maknanya tidak beda. Sama, artinya sama, cuma bentuk bangunannya namanya sama, bentuk bangunnya, bentuk unsurnya, cara menanding itu berbeda. Katum daging rake, nah, daging sampian, pengambian, semua rake-rake itu semua. Itulah perlu perbedaan pengambian dengan istilah metumpeng 1, metumpeng kalih, lan metumpeng 3. Bentuknya yang berbeda. Namanya sama, kegunaannya sama, maknanya juga sama. Patah. Kendanlah para pemirsa juga membedakan ngerapuh dengan ngeruak itu sangat berbeda sekali. Ya. Ngeruak puro, ngeruak belajan, ngeruak ngai bangunan puro, kayangan, ngeruak ngai bangunan dapeadaan ngai pemerayan, kan. Lihat dulu bekas apa, bekas sawah, bekas baru atau bekas penegalan. Yang baru apa bekas sudah akan kita merubah. Yen sampun kita bekas merubah, bekas kaya ngerubah, kalau tidak melebarkan lagi, cukup dengan caru pengeruak dengan itik selem. Ya, itik selem. Tambah resi gane, balik sumpah. Kalau kayangan 3, yen kayangan 3 itu mesti harus dengan dasar balik sumpah. Kalau ngerombak semua, tapi malih nambah ke samping. Dan yen ngangen siap ukut akan masalah. Ya pasti akan masalah. Dan kalau ngeruak kayangan 3, yang pernah kayangan 3 itu ngerombak sewamur itu mesti dengan minimal ayam selem, itik selem, tambah balik sumpah. Wajib diperhatikan itu. Sudah sutur. Nanti kalau utusan kayang beda lagi. Kalau dan kayangan beda, naik lagi. Naik. Pakai pacok kelut minimal.
Tapi tidak boleh mempergunakan asu bang bungkem, itu tidak boleh gentos, nah, diganti. Banteng juga tidak boleh mempergunakan, diganti. Kan apa gantinya itu terserah, mungkin sang yajamano yang membidang akan meruak itu. Inilah perlu memperhatikan tingkatan pengeruak. Tingkat pengeruak. Kalau umpama perbaikan satu saja, kalau yang 3, mesti sedurungnya itu meguru piduko dan ngaturan pengerapuhan disampurna mongkar. Oh, jelas. Kan? Mau pekeling dengan guru piduka sebelum akan melakukan pembongkaran. Kalau kayangan 3 atau kayangan ke atas, mesti melalui proses ngaturan pekeling, ngaturan guru pidukon dan bendu pidukon ke paket, tidak boleh dipisahkan. Itulah proses itu diaturkan oleh mangku yang bersangkutan minimal. Kalau maksimalnya boleh dengan aturan sulinggih ide peranda. Dan itulah perlu memperhatikan proses kalau kita membangun untuk menghindarkan hal-hal yang akan berhadap dengan masalah. Semua akan ada masalah. Masalah yang besar ada besar atau masalah yang sukses untuk membangun. Itulah perlu, itu akan ada. Kalau sudah proses itu dilaksanakan, apapun rintangannya bisa teratasi dengan baik. Inilah perlu namanya proses pekeling, proses ilahnya yang rapuh, proses ilahnya ngeruak, proses ilahnya mau pekeling. Ini perlu sangat perlu sekali untuk kita melakukan suatu perubahan dalam pembangunan fisik. Pembangunan fisik nih. Baik bangun pura, merajan, pembangunan baling, robah bangin jangan sembronoan ya. Apalagi ngerubah dapur. Ya. Hati-hati ngerubah dapur. Membongkar dapur itu tanpa ngaturan pekeling, ngatur penuntun ring dapur ring Brahmo, nak sampai 3 hari akan panas dingin awak. Itu akibatnya itu. Nah, boleh coba nanti ya. Kalau siapa memberikan memperbaiki dapur, memperbaiki yang sudah pernah dipelapas, pawon tanpa ngatur pekeling, jek panas dingin pun lewat 3 hari. Dan itu karena itu perlu kita proses melakukan nuna sampuro dumun ring Brahma. Itulah perlu sebab akibat contoh kecil pernah sampaikan. Saat sudah panas nanti setelah bongkar dapur dipercepat untuk mohon maaf ring dapur, ring Brahma, itulah solusinya. Kan pemargi, para pemirsa Bali TV dimanapun berada, ya, sore peniki beranda memberikan ya bagian daripada upakara, ya, pengerawo yang disebut dengan Banten Pengerapuhan, dan sampun bincang peranda sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan sastra yang pernah peranda baca. Nah, itulah sumbernya. Kalau ingin mengetahui, ambillah cakap mendue di tingkah Nguangunan Kayarewo dan Begawan Wiswakarno. Itulah hidup. Amanika dumun karena keterbatasan waktu, peranda puput nantuk Prama Santi. Om Santi, 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 Om.